True life is not fellowship. It's discipleship. It's not living. It's life. It's not religion. It's kingdom. Sahabat kehidupan yang saya kasih, kembali kita bertemu dalam ibadah online Voice of Life Ministry. Hari ini, minggu ini, kita melanjutkan sebuah topik yang sudah saya sampaikan 2 kali berturut-turut. Dan ini adalah session yang ketiga, tentang gambaran profil putra-putra kerajaan. Sebab kita membedah, kita menekuni bagaimana kita melihat kebenaran firman, Injil yang dibawa Kristus. Bukan sekedar dan berhenti dalam paradigma sebuah ritual agama, tentang sebuah kehidupan. Slogan yang kita yakini, kita ucapkan setiap kali. Mari kita ingat kembali. It's not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Sebelum kita melanjutkan, saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, Engkau sendiri menyingkapkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya kebenaran firman-Mu itu memerdekakan kami. Sehingga kami boleh melihat, mengalami kasih-Mu, mempercayai hati-Mu, kesetiaan-Mu. Tetapi kami juga bersedia berjalan di dalam kebenaran-Mu untuk menggapai tujuan yang sudah Kau tetapkan melalui putra-Mu, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat kehidupan, salah satu tujuan atau pesan yang Tuhan bawa melalui Injilnya adalah Dia memanggil setiap orang yang ditentukan sejak semula menjadi serupa dengan gambaran putranya. Gambaran dirinya, Yesus Kristus. Jadi keselamatan, apa yang kita fahami pengampunan, itu adalah pintu gerbang, pengampunan, pendamaian. Pintu gerbang, pintu masuk untuk orang yang sudah ditentukan, orang yang dipanggil untuk berjalan, berlari, menggapai tujuan abadinya. Dan salah satu yang mendasar adalah dia merindukan orang yang serupa dengan dia. Sebab sejak semula yang kita yakini, apa yang kita sebut the original design. Ketika Tuhan menjadikan manusia, Dia menjadikan manusia serupa dengan gambaran according His image. Sehingga manusia bukan sama dengan ciptaan yang lain, tetapi dia disiapkan untuk sebuah cinta, sebuah tujuan abadi. Man was made to be God's soulmate. Menjadi pasangannya, menjadi tumpahan gairah cintanya. Untuk itu menjadi pasangannya, tidak sekedar dia menciptakan binatang, bahkan malaikat sekalipun. Makhluk yang satu ini adalah masterpiece dari Tuhan sendiri. Mereka diciptakan serupa. Kejatuhan manusia tidak membuat mereka kehilangan agama, tapi mereka kehilangan identitas. Mereka kehilangan keberadaan diri. Kristus datang supaya melalui benih ilahi kita mengalami transformasi menjadi serupa. Nah, selama ini kita hanya kenal keserupaan dengan Kristus. Nah, melalui firman-Nya kita akan disingkapkan. Kita melihat gambaran yang lebih jelas bagaimana keserupaan itu. Kita tahu 4 Injil itu menggambarkan 4 profil Kristus. He is a son of man, but He is a son of God. He is a servant of God, but He is a king. Dia adalah anak manusia, tetapi Dia juga anak Allah. Dia adalah datang sebagai hamba, tetapi Dia sesungguhnya adalah raja. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan,
Tidak ada sebuah teknologi tinggi, tidak ada sebuah mahakarya. Itu terdiri dari satu komponen, satu unsur. Anda lihat mulai komputer, pesawat terbang, apapun. Semua produk teknologi. Itu tidak mungkin terdiri dari satu unsur. Demikian tubuh kita. Ini adalah berbagai sistem. Sistem kerangka tubuh, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem syaraf, dan sebagainya. Dalam satu kesatuan. Menjadi apa yang disebut tubuh. Is a very very complicated and very very sophisticated. Nah, dua session yang sebelumnya kita sudah melihat bagaimana ketika kerubim, 4 makhluk itu berseru di sekitar di depan tahta Allah yang menyerukan Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mereka memiliki 4 wajah. Seperti dikatakan seperti singa, seperti anak lembu. Saya terkejut ketika saya mulai merenungkan. Bukan lembu, anak lembu. Calf. Bukan ox, calf. Yang ketiga seperti anak manusia. Dan yang keempat adalah seperti Raja Wali. Minggu yang lalu kita sudah belajar profil yang pertama. Kita harus belajar menjadi calf. Saya mendapat pengertian apa itu anak lembu. Itu adalah juga gambaran yang sama anak domba. Binatang yang tidak memiliki tanduk, yang menyerah, yang percaya, yang begitu murni, yang begitu sincere. Seperti gambaran juga burung merpati. Saya punya family menginjil ke Mongol. Dan dia disuguhkan, bagaimana dia disuguhkan sup domba. Di depan mata dia sebelum itu menjadi sup, disembelih di depan dia. Menyerah, tidak ada pemberontakan. Nah, dari sana lahirlah ketika orang bersedia rela lumat dalam perjanjiannya, rela dimiliki, rela masuk di dalam sebuah persekutuan, dalam kematian, dalam kependeritaannya. Maka dia akan dibangkitkan. Dia akan memiliki satu profil singa, bold, kekuatan, keberanian, otoritas. Yang lahir bukan karena kegagahan seorang laki-laki. Karena Tuhan tidak menyukai kegagahan laki-laki yang artinya kesombongan. Gua bisa, gua kuat, nggak seperti lu. Enggak. Tapi keberanian yang lahir dari penyerahan diri. Keberanian yang lahir dari cinta. Bukan keberanian yang lahir dari kegagahan. Tapi keberanian yang lahir karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Bagaimana ketika anak yang hilang, anak yang bungsu itu dipeluk oleh Bapa, dia diberi jubah. Setelah itu dia diberi cincin. Cincin itu lahir ketika dia memiliki jubah. Perjanjian. Dan tidak perjanjian tanpa kedua belah pihak bersedia menjadi persembahan. A living sacrifice. Dua profil ini, dua dimensi ini sudah kita sampaikan minggu yang lalu. Jadi itu sisi domba, lalu sisi singa. Yesus anak domba yang menyerah. Tetapi sekaligus dia adalah man who walk with authority. Salah satu yang saya suka bagaimana ketika dia di perahu bersama murid-muridnya. Kuasa maut melalui angin ribut hendak membinasakan mereka. Itu kata-kata muridnya itu betul. Guru-guru, ini kita mau mati nih. Badai ini kayak begini. Tuhan Yesus, saya nggak ngerti Tuhan Yesus bisa tidur di tengah-tengah badai itu. Kalau naik plane itu goncangannya luar biasa. Dia bangun dengan keren. Saya suka sekali. Dia berkata, diam, tenanglah. There's authority. Nah, hal yang ketiga yang minggu ini, hari ini kita belajar adalah like a son of man. Apa itu?
wisdom and compassion. Confucius, seorang yang bijak, berkata, wisdom, compassion, and courage are the three universally recognized moral qualities of man. Hikmat, belas kasihan, dan keberanian. Kita sudah belajar singa menggambarkan keberanian dan kekuatan. Oleh sebab itu kita harus melawan rasa takut. Bukan karena sok berani. Semua orang punya rasa takut. Hal yang kita harus lawan selama kita melewati pandemi ini. Bukan soal kita di rumah atau kita keluar. Tetapi kita harus melawan rasa takut. Karena ketakutan itu membunuh. Ketakutan itu akan membawa seseorang untuk berkhianat. Kata bijak mengingatkan kita, tidak bisa orang berbuat baik kalau dia tidak punya keberanian. Segala sesuatu punya risiko. Apa itu hikmat? Hikmat bukan sekedar sebuah kepintaran. Hikmat itu adalah sesuatu kemampuan how to apply knowledge in the right time, in the right place, in the right person, in the right situation. Dan Alkitab mengingatkan, mengajarkan, hikmat itu menopang hidup kita. Salah satu yang kita harus ajarkan sama anak kita, bukan sekedar menyelesaikan studi. Tentu saja itu baik, S1, S2, orang yang punya biaya berkat lebih mungkin menyekolahkan anak di luar negeri. Tapi bukan itu esensi. How to equip them. Bagaimana kita mengajar, melengkapi mereka. Apa yang saya sebut life skill. Saya menemukan sebagian orang gagal membangun, mendevelop apa yang disebut life skill. Keterampilan hidup. How to live. Sebab hidup ini sebuah seni. Anda tidak berhadapan dengan 2 tambah 3 sama 5. Kita tidak boleh, kita juga tidak, kita harus menentang arus. Kita harus teguh. Yes. Kita larut dalam arus. Ya. Tapi bagaimana kita tidak larut dalam arus, tapi kalau arusnya besar, kita juga tidak cari mati. Lalu yang benar apa? Surfing on the wave. Jadi kita berdansa atau menari di atas gelombang. Kita tidak menentang arus. Kita nggak ikut arus. Tetapi kita juga tidak larut dalam arus. Tapi kita juga tidak konyol melawan arus. That's a wisdom. Nah, Pengkhotbah 2:10 ayat 10 mengingatkan, yang terpenting untuk berhasil, the key of success adalah hikmat. Dan permulaan hikmat adalah orang bisa menghargai hikmat. Lebih dari harta. Lebih dari harta. Apa yang Tuhan suka kepada Salomo adalah ketika Tuhan tanya, kamu mau minta apa? Dia gak minta kekayaan. Dia gak minta musuhnya mati. Dia gak minta berkuasa. Dia minta hikmat. Dan Tuhan berkata, aku suka dengan permintaanmu. Dan engkau aku beri hikmat dan pengertian. Bukan hanya itu, kekayaan dan kehormatan, kemuliaan. Dan dikatakan dalam 2 Tawarik 9:22, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Dari mana hikmat itu kita peroleh? Tuhan berkata, kalau seorang kekurangan hikmat, biarlah dia memintanya. Ulangan pasal 4 kalau nggak salah. Atau Keluaran. Supaya melalui hukum-hukum, melalui ketetapan firman Tuhan, bangsa-bangsa yang lain melihat. Memang mereka bangsa yang berhikmat dan penuh kebijaksanaan. Dan itu bukan hanya berlaku untuk orang Yahudi, orang Israel. Ini seharusnya berlaku untuk setiap umat Tuhan yang disebut gereja. Karena kita menerima benih ilahi. Kita bukan hanya menjadi tulus seperti merpati. Tuhan mau kita bertumbuh dalam hikmat.
Karena keserupaan Kristus bukan hanya tulus seperti domba, seperti merpati, tetapi juga penuh hikmat. Dan hikmat mulai dengan ketika kita melihat nilai hikmat lebih dari emas. Ada satu joke, kalau seekor monyet kita tawari dua benda, satunya pisang, satunya balok emas, dia pilih mana? Pasti dia pilih pisang. Kenapa? Ya karena dia nggak tahu nilainya balok emas itu. Ya, satu batang emas itu berapa? Itu bisa miliar, ya. Tapi dia pilih pisang. Kenapa? Ya kita cuma ngomong dasar monyet. Karena dia nggak punya hikmat. Dia nggak tahu nilainya. Dengan hikmat, from nothing to something. Dengan kebodohan, dari punya menjadi nggak punya. Dengan hikmat, dari tidak ada menjadi ada. Nah, hikmat itu dimulai dari apa? Takut akan Tuhan. Mulai dari meminta hikmat. Yang kedua, hikmat dari takut akan Tuhan. Hikmat harus disertai dengan kerendahan hati. Salomo di akhir hidupnya, dia gagal hidup dalam kerendahan hati. Sehingga dia disebut the foolish wise man. I don't know, saya tidak tahu bagaimana itu menerjemahkan. He is the foolish wise man. Dia orang yang hikmat tapi yang bodoh. Kenapa? Karena dia tidak takut akan Tuhan. Dan dia nggak punya kerendahan hati. Karena dia menyembah berhala. Karena dia meninggalkan Tuhan. Takut, hikmat dan kerendahan hati akan membawa kehormatan. Ada sebuah cerita menarik ketika Confucius didatangi oleh muridnya Yan Hui. Dia bertemu dengan pedagang pasar. Dan pedagang pasar itu waktu bagaimana berdialog, mereka berdebat. Dan pedagang pasar berkata, aku yakin 8 kali 3 itu 23. Yan Hui sebagai orang yang terpelajar, ngaco lu. 8 kali 3 itu ya 24. Enggak. Kamu yang ngaco. 8 kali 3 itu 23. Sampai panas debat mereka. Oke, kita cari orang yang kita anggap senior bijaksana yang bisa menengahi. Mari kita bertaruh. Siap katanya. Pedagang pasar. Apa taruhan? Kepalaku tak kasihkan. Nyawaku 8 kali 3 itu 23. Yan Hui, jabatanku aku pertaruhkan. Yang pedagang pasar, nyawaku, kepalaku boleh kau potong. Gile enggak? Datang ke Confucius. Guru, ini kita berdebat, tolong guru putuskan siapa yang benar. 8 kali 3 itu berapa? 23 menurut saya salah, menurut dia benar. Gimana ceritanya? Confucius tanya begitu. Akhirnya, ya kita akhirnya bertaruh. Dia pertaruhkan nyawanya, kepalanya, saya pertaruhkan jabatan saya. Confucius tersenyum. Yang benar pedagang pasar itu. Wah, ya Dwi nggak bisa terima. Ya, tapi dia nggak membantah. Oke, saya letakkan, saya mengundurkan diri. Confucius cuma berkata, hati-hati kalau nanti berteduh, jangan lama-lama. Terus apa begitu? Ada 2 pengalaman, 2 wanti-wanti yang terjadi. Salah satu waktu dia tidur, tiba-tiba ada orang masuk. Dia bersama istrinya, dia pikir ini orang ganggu istrinya. Tapi dia tahan dulu, waktu dia nyalakan lampunya atau pelitanya, ternyata itu adik dari istrinya, gitu ya. Dan sebagainya. Waktu dia berteduh di pohon, dia ingat nasihat itu, dia pindah, tiba-tiba ada petir, gitu ya. Nah, akhirnya dia kembali, kok cocok omongannya guru. Dia kembali, guru, saya menyesal untuk meninggalkan guru. Iya, tapi nasihatmu kok bisa betul? Ya, saya tahu karena mendung ini nanti hujannya luar biasa, makanya hati-hati akan ada petir dan seterusnya. Kenapa kok bisa tahu? Jangan cepat-cepat untuk mengambil keputusan. Ya, dia punya alasan, tetapi dia penasaran. Kenapa guru itu membenarkan pedagang pasar itu? Kan jelas 8 kali 3, 23. Begini nak,
Kalau saya benarkan kamu, memang kamu yang benar. Tapi kalau saya benar kamu, ini satu nyawa melayang. Kenapa? Ya karena dia pertaruhkan kepalanya. That is wisdom. Kalau kamu yang kalah, kamu hanya kehilangan jabatan, melepas posisi, bisa kembali lagi. Itu satu contoh bagaimana Salomo ketika ada dua ibu yang berdebat. Dia nggak tanya, ngaku. Dia udah potong dua. Itu wisdom. Anda nggak bisa dapatkan sekedar dari bangku sekolah, bangku kuliah. Hikmat itu lahir persekutuan dengan Tuhan. Karena dialah hikmat itu. What is the sign? Apa tanda hikmat? Yang berikutnya adalah memahami tentang waktu kehidupan. Life is a season. Hidup ini adalah sebuah musim. Everything has a season. Jadi ada banyak orang tersandung dalam hidupnya. Karena dia tidak memahami ketika musim kehidupan itu berganti. Ada banyak konflik antara mertua dan menantu. Karena ibu mertua ini gagal memahami sebuah musim kehidupan sudah tiba. Bahwa anak laki-lakinya ini bukan lagi milik dia. Sudah dipanggil untuk bersatu dengan istrinya. Tetapi dia nggak bisa terima. Saya yang melahirkan, saya yang melihara, saya yang membesarkan, saya mencintai. Bagaimana mungkin yang lebih berhak adalah istrinya? Tetapi itulah hikmat. Karena hikmat itu pasti selaras dengan kebenaran firman. Ya. Dikatakan bahwa Bani Isakar adalah orang-orang yang memiliki pengertian tentang saat-saat yang baik. Bahasa Inggrisnya who understanding of the time. Di kitab Esther pasal 1 ayat berapa itu? 13. Orang-orang arif bijaksana, orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Bahasa Inggrisnya bukan kebiasaan zaman. The wise man who understood the time. Waktunya itu apa? Bagaimana menyikapi pandemik ini? Bagaimana pemimpin negara ini, bagaimana balance antara bagaimana kita bermain antara ancaman meresponi ancaman pandemi ini dengan ancaman krisis ekonomi. Ini nggak ada referensi buku di kuliah universitas. Ini butuh hikmat. Kalau Anda seorang pemimpin, Anda seorang pengusaha, Anda perlu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Anda perlu mencari, menemukan sebuah ide, sebuah jalan keluar. Sesuatu yang menyelesaikan, bisa menyelesaikan sebuah masalah. Sesuatu yang mampu melihat sebuah musim. Bagaimana Yusuf mampu melihat menafsirkan mimpi 7 tahun kelimpahan. Bagaimana dia harus memanage untuk menghadapi 7 tahun kelaparan. Everything is a wisdom. Dan hikmat membuat seorang berkuasa. Hikmat itu lebih dari senjata. Hikmat itu lebih dari keperkasaan. Pengkhotbah mengajarkan dia. Hikmat membuat rumah ini berdiri. Hikmat membuat rumah itu diisi dengan barang-barang. Hikmat membuat seorang Yusuf from nothing to the hero, from zero to hero. Dia datang di Mesir, nothing. KTP nggak punya, capital nggak punya. Bahasa nunak-nunuk orang Jawa bilang. Tetapi dikatakan, God be with him. Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan membuat dia berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Saya katakan Yusuf adalah seorang dengan multi-quotient. Man with a multi-quotient. Dia punya yang namanya, ketika saya melihat bagaimana apa yang dia lakukan, saya pernah studi strategic management, bagaimana dia mengumpulkan, dia berkeliling membuat bulog, lumbung di setiap kota. Itu apa yang dia lakukan itu betul-betul sebuah langkah strategic management. Dia punya yang namanya intelligent, IQ. Tetapi dia juga punya namanya EQ, interpersonal quotient, emotional. Dia bagaimana dia dikatakan bahwa manis sikapnya, elok parasnya. Udah cakep caranya ngomong. Ya. Bagaimana dia juga mampu
melewati apa yang disebut adversity quotient. Ya. Permusuhan, konflik. Bagaimana dia juga mampu apa yang disebut investment. Ketika gandum itu sudah dibeli dan dia punya dapat uang. Waduh, Fir'aun beruntung sekali punya CEO Yusuf itu. Sama Yusuf dibelikan properti. Sebelum ada zaman properti, Yusuf tahu. Jadi Fir'aun itu punya tanah seluruh negeri itu punyanya Fir'aun semua. Hasil dari penjualan gandum. Luar biasa. Dan di rangkuman semuanya itu, dia punya spiritual quotient. Dia orang yang punya visi. Dia orang yang tahu identitasnya dia. He knows very well who is he. Dialah orang yang sukses di Mesir. Tapi waktu dia mati, dia berkata, bawa tulang-tulangku ke Mesir. Keluar dari Mesir. Dia tetap firm. I'm not the Egyptian. I'm the Jewish. Itu gambaran. Anda dan saya dipanggil untuk sukses di bumi. Yes, it is. Tetapi identitasmu, identitas saya. Kita bukan dari dunia. Kita adalah anak kerajaan surga. Kita tidak larut. Kita tidak mabuk dengan kesuksesan. Yusuf melewati konflik demi konflik. Yusuf bertumbuh dalam keluarga yang penuh konflik. Bapaknya konflik sama engkongnya. Mamanya konflik sama AI-nya, tantenya. Dan dia konflik sama saudara. Bahkan dikhianati sama saudara. Tapi dia mampu melewati tanpa sakit hati. Tanpa ada trauma dan luka. Artinya dia mampu melewati luka dan sakit hati. Dan dia disembuhkan. Yang keempat, kita dipanggil menjadi ilahi. Seperti Raja Wali. Memang kita adalah manusia biasa. Tetapi melalui kelahiran dalam roh, ada benih ilahi. Yohanes pasal 10 ayat 34 ayat 35. Ini satu ayat yang kontroversi. Dikatakan kata Yesus kepada mereka, tidak ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Bahasa Inggrisnya langsung. I said, you are God's. And if he called them gods. Banyak orang salah mengerti tentang kata Allah. Allah itu adalah ilahi. Hanya ada satu Allah pencipta. Yahweh Elohim. Tetapi kita dipanggil untuk jadi serupa. Jadi kita sebenarnya Allah-Allah kecil. Wah, ini New Age, Pak. Bukan. New Age itu idenya mereka menjadi ilahi Allah yang terpisah. Tidak tergantung. Kita dipanggil serupa. Menjadi raja yang memerintah. Menjadi mempelai yang berintim dengan sang raja. Tetapi kita adalah Allah yang bergantung sepenuhnya. Segala sesuatu dari dia bersama dia dan bagi dia. Segala kemuliaan bagi dia. Tetapi kita diberi keilahiannya. Kita dipanggil untuk hidup, berjalan bukan sebagai manusia biasa. Penyertaannya, hadirannya bukan kekuatan kita. Penyertaannya, kesetiaannya, penyertaannya, dan kuasanya, hikmatnya membuat kita menjadi berbeda. Sahabat kehidupan, saya nggak ingin cerita secara detail, tetapi saya sungguh bersyukur hari-hari ini. Saya melihat pemeliharaan Tuhan. Saya melihat pemeliharaan ilahi. Saya melihat sedikit bagaimana saya katakan sedikit bukan berarti saya meremehkan. Tetapi yang sedikit ini buat saya adalah sesuatu yang luar biasa. Tuhan berkata, jadilah engkau seperti Bapa, sempurna. Ilahi bukan hanya sebuah keajaiban semata. Tetapi kita harus sampai dalam sebuah kasih yang ilahi. Kebenaran yang ilahi. Kuasa yang ilahi. Kasih yang ilahi. Tuhan ingatkan. Engkau sudah pernah berkata, ampunilah musuhmu. Kasihlah sesama, bencilah musuhmu. Tapi aku berkata, kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di China, konon, saya nggak tahu itu. Saya rasa itu benar terjadi. Saya tidak tahu dia orang Kristen atau tidak.
seorang ibu yang disidang pembunuh, seorang pemuda yang membunuh temannya. Dan di sidang itu, hakim memutuskan untuk penalti, memvonis si pemuda itu hukuman mati, kecuali ibu dari pemuda yang dibunuh itu mengampuni dia. Dan dia datang meminta ampun. Si ibu ini mengampuni dia. Bukan hanya mengampuni, dia diterima, diambil, diangkat sebagai anak angkatnya. Dan mereka bertangis-tangisan. Luar biasa. Musa, waktu dia bersama Tuhan, dia nggak sadari mukanya bercahaya. Dan dia nggak sadar. Karena dia menyerap sesuatu dari Tuhan. Sesuatu yang seperti fosfor, sesuatu yang ilahi diimpartasi dalam roh kita. Ini bedanya manusia dengan binatang. Binatang dipelihara manusia, dia nggak bisa jadi manusia. Manusia dipelihara binatang, dia bisa serupa dengan binatang. Manusia nggak kumpul sama manusia, dipelihara anjing, dia jadi anjing. Manusia dipelihara ular, dia bisa berkelakuan seperti ular. Tapi ular dipelihara anjing, dipelihara manusia, dia tetap jadi anjing. Manusia menjadi seperti yang dia bergaul. Manusia menjadi seperti yang dia lihat sehari-hari. Dalam matanya, dalam pikirannya. Kenapa wajah Musa berubah menjadi bercahaya? Karena dia memandang Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita memikirkan Tuhan, pikiran kita tidak memikirkan hal yang porno, hal yang jahat. Kita memikirkan yang baik, yang suci, yang baik, yang sedap didengar. Terus kita menyembah, maka yang ilahi Zoe itu masuk. Ketika itu bertumbuh, maka kita akan memiliki satu level keilahian yang tertanam, bukan dari diri kita sendiri, tapi tertanam di dalam hidup kita. Baik itu kasih, kuasa, otoritasnya. Seperti Yesus katakan, diam, tenanglah. Seorang murid Kristus, salah satu adalah Petrus. Bagaimana dia dalam urapan, dia jalan, bayangannya. Orang sakit itu ditidurkan, dijejer. Bayangannya mengenai mereka, dan orang-orang sakit itu sembuh. Powerful. Saya coba rangkum di akhir khotbah ini. Bagaimana kita bisa melihat. Karena kita perlu melihat. Kita nggak cuma serupa, tapi yang sesuatu yang hanya kualitatif. Tapi sesuatu yang harus kita bayangkan. Kita bisa tangkap. Kita harus tulus. Kita harus rela, punya kerelaan. Hati seorang martir. Saksi martir. Orang yang bersedia masuk dalam perjanjian. Jadi korban sembelihan. Domba. Anak lembu. Sama. Murni seperti burung merpati. Dove. Tidak ada kepahitan. Tapi di situ kita diberi hati seperti singa. Keberanian, kekuatan, berkuasa, menaklukkan, tongkat dan gada. Tapi kita bukan cuma kuasa, tetapi tanpa hikmat. Kita harus penuh hikmat, seperti anak manusia. Kepedulian, bagaimana Yesus peduli dengan ibunya, ketika di dalam penderitaannya. Menjadi son of man, tetapi kita juga menjadi seperti dia dalam keilahiannya. Menjadi Allah-Allah kecil yang bergantung sepenuhnya kepada Sang Mempelai, Raja segala raja. Biarlah kita rindu, karena itu dimulai dari kerinduan. Tuhan, aku rindu untuk menjadi serupa dengan Engkau. Sehingga apa yang kita alami, itu akan keserupaan dengan Kristus membuat kita melewati. Kita akan punya kekuatan, kita akan punya hikmat. Kita akan punya sesuatu yang membuat tantangan, badai, atau keadaan itu tidak melahap, tidak merusak, menghancurkan kita. Tapi sebaliknya memurnikan kita. Membuat kita terus menerobos. Kita mampu bersurfing melewati pandemik ini. Justru hidup kita, rohani kita dimurnikan. Kita makin berapi-api. Kita bukan hanya bertahan. Kita bertumbuh. Kita dimurnikan, kita dibentuk menjadi serupa. Kita pakai istilahnya kalau surfing, gelombang yang untuk sebagian orang membunuh, tetapi untuk para
apa itu bahasa Indonesia, mereka yang ahli selancar, dia ambil gelombang itu menjadi satu kekuatan untuk dia meluncur dengan papan selancarnya tuh. Dia bergerak dengan satu kecepatan yang luar biasa. Wisdom, courage, dan menyatu dengan selancar. Life is a gift. We never create it, but you are called to make it. Walk with God. Christ is everything. We are called to be like Him. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kerinduan ini boleh masuk dalam hidup kami. Biarlah mata kami terbuka. Biarlah berkat-Mu mengalir atas kami semua. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap sahabat kehidupan, kekasih Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Biarlah mata kami tidak memandang badai bencana. Mata kami memandang Kau, Kristus Yesus, yang kami percaya. Sehingga bersama-Mu kami mampu berjalan di atas air. Kami mampu melewati badai dan pandemi ini. Sebab kami tidak pernah berjalan sendiri. Tongkat dan gadamu, keilahianmu, terimpartasi, hikmat-Mu Tuhan. Persekutuan bersama-Mu membawa kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Firman berkata, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah kemenangan kita. Ada Tuhan. Amin. It's not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion.